Kepemimpinan. Nah, teman-teman, saya akan sharing sedikit tentang kepemimpinan baik dalam diri kita ataupun dalam bisnis. Hari ini saya membahas tentang bisnis dulu, tapi kita akan gabungkan antara bisnis dan mental. Ternyata menjadi seorang pemimpin dalam bisnis itu tidak jauh-jauh dari mental. Saya mau disclaimer dulu nih. Memang terkadang, pemimpin yang baik itu memang tidak berkorelasi dengan hasil income atau pemasukan yang baik juga dalam bisnis ya, ada nggak seperti itu. Cuman di sini yang perlu saya garis bawahin adalah teman-teman menjadi pemimpin seperti apa di dalam bisnisnya. Apakah hanya sekedar memimpin, yang penting offset-nya jalan, atau kalian memang benar-benar pengen menjadi pemimpin yang baik? Karena semua yang kalian kerjakan dan lakukan itu pasti akan dimintain pertanggungjawabannya. Kalian sebagai seorang pemimpin dan kalian punya staf di bawahnya, kalian perlu bertanggung jawab. Kalau kalian tidak memperdulikan itu, yang penting omsetnya jalan, gue nggak inilah, nggak terlalu bermasalah mau jadi pemimpin yang bener ataupun nggak bener, nggak peduli. Yang penting cuan tetap jalan. Kayaknya teman-teman salah dan saran saya skip aja, nggak usah nonton video ini, karena tidak akan menemukan jawabannya. Nah, di video ini, bagaimana sih cara kita membangun kepemimpinan yang benar-benar memang memiliki makna yang baik? Apalagi kita sebagai seorang muslim, itu tahu ya segala sesuatu yang kita lakukan ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Jangan mentang-mentang omsetnya sekarang masih bagus, kalian tidak peduli dengan gaya saya memimpin dan kalian juga tidak peduli dengan pembentukan karakter dari tim-tim kalian. Sebenarnya pemimpin ini itu ada beberapa jenisnya. Kalau kalian pengen bisnis yang panjang, memang kita perlu kalau kalian pengen bisnis yang panjang, kita perlu sebuah gaya kepemimpinan tertentu, yaitu transformasional. Tapi kalau untuk kalian yang bisnisnya baru-baru banget, kalian bisa pakai parent style ya. Seperti orang tua ke anak. Jadi kalian sangat baik, open, karena kalau di bisnis awal-awal apalagi modal kalian nol lah ya secara rupiah gitu, kalian cuma punya modal niat dan tekad yang kuat gitu, kita perlu berbesar hati bahwa ada orang-orang yang dia mau membantu kita walaupun mereka melakukan banyak kesalahan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika di level bisnis kalian butuh untuk grow, scale up, pengembangan lagi, style kalian udah nggak bisa digunakan. Karena di sini perlu membangun tim, membangun pondasi-pondasi yang lain, dan pemimpin yang nggak enakan itu nggak bisa di sini tempatnya. Kita memerlukan pemimpin yang dia tegas. Ingat ya, tegas bukan keras. Kalau segala sesuatunya enggak enakan, maka tim-tim kalian ini akan seenaknya sendiri menurut pola pikir mereka. Mereka akan mendefinisikan sesuatu yang baik dan benar itu menurut mereka sendiri. Akhirnya bisnis yang sudah dibangun itu akan hancur dan berantakan. Makanya kenapa banyak banget bisnis keluarga yang gagal di generasi kedua. Karena yang dibangun bukan akses pondasinya yang kuat ya, tapi hal yang lainnya. Nah, ketika proses scale up, pemimpin yang pertama atau founder yang pertama ini dia harus berbesar hati menyerahkan ke orang lain yang memiliki kapabilitas yang jauh lebih tegas untuk memperbesar skalanya. Kalau masih dipegang sendiri gimana? Ya nggak apa-apa, tapi resikonya kalau kalian masih menggunakan gaya nggak enakan, apalagi bisnis keluarga yang kerja sama kalian ini adalah anggota keluarga besar. Kalian sulit membedakan mana hubungan dengan keluarga, mana hubungan di tempat kerja. Jadinya kalian bias di sana. Dia udah nggak perform, dia udah nggak baik gitu. Dengan dasar kalian nggak enak, kalian tetap mempertahankan. Kecuali ya, kalau kalian memang sudah memberikan program untuk membentuk mereka, kalian ada corporate culture-nya dan itu diterapkan, terus kalian ada habit budaya memberikan feedback yang rutin, seminggu sekali. Selain itu
Kalian juga menyediakan program-program mini assessment atau membentuk mereka walaupun dalam jumlah yang kecil. Kalau mereka tetap performnya nggak bagus, kinerjanya nggak baik, ya kita perlu bersikap tegas dong bahwa si orang ini walaupun anggota keluarga kita itu ternyata nggak cocok di bisnis kita. Bisa jadi dia cocoknya di tempat yang lain. Kita perlu tegas untuk melakukan itu. Kalau misalnya belum bisa, ya kita perlu melakukan ke orang lain. Kembali lagi ke jenis kepemimpinan tadi. Nah, kepemimpinan yang tegas ini sebenarnya jenis kepemimpinan itu ada banyak banget loh teman-teman semuanya. Ada kurang lebih 19 jenis gaya kepemimpinan. Sebenarnya nggak masalah sih ya dengan 19 jenis gaya kepemimpinan ini, asalkan kita tahu, oh saya tuh jenis kepemimpinan yang apa ya. Oh, dari style saya, mana sih kekuatan yang perlu saya pakai dan gunakan, mana yang tidak perlu saya pakai dan saya gunakan gitu. Nah, berdasarkan saya sendiri sebenarnya di Indonesia ini banyak banget gaya kepemimpinan yang parenting, parent style gitu. Jadi ngerasa nggak enakan, nggak enak negur, susah untuk bersikap tegas gitu, akhirnya rada mudah untuk dikendalikan ataupun dimanipulasi. Sedangkan gaya transformasional ini ada beberapa cirinya. Ketika kita memang pengen membentuk perubahan, kita pengen menjaga sistem yang bagus, kita butuh orang yang seperti itu. Nah, untuk transformasional ini, kita bisa nggak ya gitu, menjadi seseorang yang transformasional? Cirinya itu adalah yang pertama, selalu muncul di pikiran kita bahwa kondisi sekarang yang seperti ini itu bagus nggak ya? Kalau saya masih di kondisi yang sekarang, apa nih kira-kira yang terjadi kalau saya tidak berubah? Nah, itu level paling pertama dari kesadaran. Terus, selanjutnya adalah transformasional ini, dia pemimpin yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi bisa menginformasikan, bisa menyampaikan misalnya visi misinya, target yang pengen dicapai dan kenapa itu perlu dicapai. Itu menduduki ranking yang paling besar, punya komunikasi, menyampaikan. Kalau nggak bisa, ya kita perlu mencari orang lain yang punya komunikasi yang bagus untuk mendeliver yang kita inginkan. Selanjutnya, punya kemampuan untuk membangun kedisiplinan ataupun ketegasan. Bayangin dong, orang-orang yang ada di tim kalian ini seenaknya sendiri, nggak mau diatur dengan caranya, pasti itu akan merubah atau merusak habit ya, merusak ritmik tim yang ada gitu. Kalau kalian nggak punya ketegasan untuk menegurnya bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah di perusahaan seperti ini, kamu harus ngikutin ya. Gitu. Kalau kita nggak berani menegurnya, maka dia kan, ya udah gitu kan, aku lakuin kayak gini, semauku nggak ditegur berarti nggak apa-apa, dan itu akan merusak ritmik tim yang sudah kalian bangun. Nah, ketegasan ini perlu untuk memberikan feedback atau menilai bahwa tim itu ada yang salah. Jadi jangan seenaknya sendiri. Nah, itu kemampuan yang ketiga. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan mendelegasikan. Ya, mendelegasikan tugas-tugas yang biasanya kalian lakukan dilakukan oleh tim. Nah, mendelegasikan ini sebenarnya ada komponennya lagi. Satu, ketika mendelegasikan, kita tahu ini akan kita delegasikan ke siapa. Dan kita punya alasan yang kuat kenapa saya memilih orang itu. Apakah ini memang untuk menaikkan kompetensinya, berarti kita memang perlu memilih orang yang punya kompetensi dan keahlian di sana. Atau kita pengen memberikan sebuah lahan untuk pembelajaran. Jadi walaupun dia nggak punya kompetensinya, tapi kita berikan dia kesempatan untuk belajar. Dan selain itu, yang kedua adalah kita tahu apa yang akan didelegasikan. Jadi kita bisa memilih-milih aktivitas ataupun job yang dengan levelnya dia bisa menyelesaikan dan mengerjakannya. Lalu yang ketiga adalah kita bisa memberikan arahan yang jelas. Tugas yang didelegasikan itu disebut selesai
Itu kriterianya apa saja? Satu, 2, 3, 4. Kita bisa menjelaskan kriterianya apa saja. Lalu kita juga bisa memberikan deadline waktu yang tepat ketika proses mendelegasikan. Tapi sayangnya memang ya nggak semua orang ini punya kemampuan mendelegasikan. Kalau teman-teman pengen tahu, saya ini punya apa namanya, kemampuan sebagai pemimpin nggak ya? Secara alami saya dilahirkan menjadi pemimpin atau enggak ya gitu? Apakah saya punya kemampuan mendelegasikan atau enggak ya? Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman butuh sebuah tools atau alat. Nggak bisa dibaca sendiri, diraba-raba sendiri itu nggak bisa. Kalian butuh tools, sebuah alat dan tools ini yang sudah saya pakai lama, kalau teman-teman mau menggunakannya, yaitu talent mapping. Ya, dengan talent mapping ini sebenarnya yang mahal itu bukan tools-nya, dari awal talent mapping. Nah, tools ini namanya talent mapping yang akan bisa memotret kondisi diri kalian. Sebenarnya bukan masalah tools-nya ya, yang perlu kita dapatkan itu adalah feedback-nya. Yang dicocokkan dengan kondisi kita. Lalu jadi tahu next-nya apa yang perlu kita lakukan. Apalagi kalian sebagai founder atau calon bisnis gitu. Jangan sampai salah memilih tim, jangan sampai salah kalian memperlakukan orang, jangan sampai salah kalian bersikap karena kalian sendiri belum tahu diri kalian strong point-nya di mana, weak point-nya di mana, kompetensi dan keahlian kalian seperti apa. Nah, yang mahal itu memang penjelasannya yang sesuai dengan kalian. Tapi kalau menurut saya sendiri, sebenarnya nggak mahal. Karena setelah tes itu, kita jadi tahu, oh ternyata saya ini begini-begini dan lain sebagainya ya. Dan itu sebagai kompas ketika kita mau berjalan, menyelesaikan proses perjalanan hidup kita. Jadi kita nggak mengawang-awang dan nggak meraba-raba, "Saya harusnya gimana nih? Saya orangnya seperti apa? Apa yang perlu saya lakukan?" Penjelasan tadi komplit nih. Ketika teman-teman pengen jadi seorang pemimpin sebenarnya simple, nggak usah terlalu banyak teoritis dan lain sebagainya gitu kan. Menjadi pemimpin itu perlu dibentuk. Walaupun di tim kalian memang ada pemimpin yang nature dan nurture, yang secara natural alami terlahir sebagai seorang pemimpin tapi dia perlu dibentuk. Kalau nggak dibentuk ya, ya kompetensinya akan seperti itu saja gitu, nggak ada perubahannya. Dengan membentuk seorang pemimpin, nah kalian bisa menyiapkan next calon generasi yang baik untuk memimpin kebaikan dalam bisnis kalian.